Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Net7, kembali lagi di channelnya Ika Bace Tanitura bersama saya Mala dari Angkatan 95. Dan kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani teman saya dari Banker Pro 7. Hai, saya Cynthia dari Angkatan 2004. Dan kali ini saya akan nemenin Kamala di Net7, yang mana kita akan berdiskusi dengan salah satu divisi. Ya. Divisi apa sih, Kak? Divisi aksi ya, dan satu divisi dari Ika Bace Tanitura, ya Bang. Iya. Kali ini kita bersama dengan 2 orang perwakilan dari divisi aksi. Yeay. Kenalin dulu nih. Ada siapa aja sih, Pak, divisi aksi itu? Divisi Perkenalkan aksi dulu. itu saya sendiri, nama saya Pak Ahmad Sarjana Hukum, dan di sini teman saya. Saya Bu Muna Dari divisi aksi tahun 88. Jadi semua dari divisi itu semuanya sebenarnya kami ada 7 orang ya. 7 Ada orang 7 ya. orang karena ya mereka punya kesibukan. Pada hari mohon maaf tidak bisa hadir semua, gitu ya. Oke. Sekarang kita mau tanyain sebenarnya apa ya divisi Apa itu aksi? divisi aksi? Divisi Singkatan aksi. divisi aksi itu apa? Oh iya. Divisi aksi kalau kita kenal mah terkaitan kalau melihat sepintas ya action ya, action. Iya, aksi gitu, Harusnya makanya action aja, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Iya, Aksi begini, aksi tindakan ya, yang menunjukkan aksi untuk gitu. tujuan sesuatu tertentu gitu kan. Nah, dalam hal ini aksi ini Singkatan? merupakan adalah divisi memang yang dibentuk dari Ika Bace Tanitura yang singkatannya pun ada itu. Singkatan adalah advokasi dan birokrasi. Nah, jadi hal ini ya, jadi terkaitan masalah hukum, masalah perizinan dan lain sebagainya ada di aksi semua tentunya gitu. Dan kalau advokasi dalam organisasi itu apa? Kalau advokasi sendiri dalam organisasi? Advokasi dalam organisasi misalkan salah satunya di sini masalah legal yang ada di perkumpulan organisasi kita sendiri, itu masalah terkaitan masalah izin, terus juga masalah anggota dan sebagainya, itu perlu kita ketahui, dan artinya supaya organisasi ini berbadan hukum, jadi legalnya harus jelas, dan disitulah kita melihat mantau, bahkan kita juga membuatkan untuk masalah perizinan tersebut gitu. Lalu saya mau tanya nih, Pak, kan tadi kan advokasi dalam organisasi. Iya. Terus sekarang birokrasinya dalam organisasi itu apa? Pengertian birokrasi dalam organisasi. Ya sebenarnya kalau birokrasi itu adalah terkaitan masalah Hampir sama nggak kayak advokasinya? beda, terkaitan masalah birokrasi ini beda. Ini terkaitan ibaratnya piramida yang memang bentuknya kerucut ke bawah gitu ya, kerucut ke atas, bahwa dalam hal organisasinya adalah anggota kita yang terbanyak membutuhkan sesuatu untuk keperluan kepentingan sosial, ya kan, untuk peningkatan baik masalah hal yang bersifatnya pribadi ataupun kelompok dalam organisasi, ini sangat dibutuhkan sekali tentang birokrasi kita, terutama kepada ya hal ini para pejabat pemerintah ya. diantaranya ya, yang kita ada hubungan langsung ke atas gitu kan, bagaimana cara mempermudah mereka untuk bisa melakukan tindakan ataupun hubungan dalam masalah organisasi ini, baik bagi anggota maupun pengurus. Misinya tuh apa sih, Bu? Divisi Divisi ini gitu ya. divisi advokasi ini adalah terwujudnya pelayanan hukum dan birokrasi, perencanaan hubungan para alumni Ika Bace Tanitura yang afrisif, kreatif, berkualitas, bermanfaat, dan bagi anggota dan masyarakat. Sementara misinya adalah peningkatan kualitas pelayanan hukum dan birokrasi, mewujudkan organisasi yang kreatif, efisien, dengan penerapan sistem tata laksana dan tata kerja. Tadi saya tertarik tuh ada pelayanan hukum. Nah, apa nih ya, dari satu organisasi ada pelayanan hukum, berarti ada juga keuntungan dari anggota organisasi ini yang bisa dapat pelayanan hukum. Nah, seperti apa tuh, Bang? Contohnya? Pelayanan hukum itu artinya memang kami khususkan buat para anggota alumni Ika Baceta yang sudah mempunyai kartu ya, terutama yang sudah kartu. memberikan Diutamakan yang kartu punya anggota kartu ya, Pak. ya. Itu memang saya kan karena memang dilihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi salah satu menjadi anggota Ika Baceta Tanitura adalah mempunyai kartu anggota Ika Baceta. Nah, dalam hal pelayanan hukum ini, ketika memang dia mempunyai suatu permasalahan hukum, ya sebenarnya bukan permasalahan hukum, tapi saya bicara permasalahan hukum saja.
pastinya saya akan menanya kalau dia ingin konsultasi terkait dengan permasalahan hukum apa saja, baik perdata, pidana, dan sebagainya. Jadi insya Allah kami akan siap melayani pelayanan untuk memberikan konsultasi saja, ya kan? Oh, berupa konsultasi. Konsultasi ya, memberikan arahan, Ya, mencari jalan solusi yang terbaik buat mereka. Ya, dengan konsultasi mudah-mudahan para teman-teman yang mungkin anggota yang punya permasalahan, silahkan saja datang nemuin kami di PC Aksi, insya Allah akan kami upayakan, kami bantu gitu kan. Teknisnya seperti apa tuh pada saat? Apakah langsung menghubungi sekretariat kah dulu atau melalui jajarannya dari IKA? Dalam hal ini kami punya data yang memang nanti kami rahasiakan siapapun orang yang mau konsultasi, karena kalau melewat yang jalurnya misalnya harus melewati BPH ataupun yang lainnya, saya khawatir ini kan terkala ada permasalahan yang sifatnya pribadi. Jadi teman-teman para anggota IKA Cita Nutura yang kiranya memang mempunyai permasalahan, ya nanti insya Allah konsultasi tersebut siapapun akan saya rahasiakan, dan situ akan saya insya Allah kalau kami bisa kami bantu untuk memberikan solusi jalan keluar yang terbaik setiap permasalahan tersebut. Seperti itu teknisnya ya Pak ya. Lalu apa ya, tujuan Bu jangka panjang untuk divisi aksi, rencana untuk divisi aksi jangka panjang. Kita jangka panjang dulu kita kasih contoh. Contoh dulu. Contoh masalah hukum ya ceritanya. Oke, tadi contohnya konsultasi hukum. Misalnya nih, Bang, Cynthia punya masalah apa nih yang tahu gitu kemarin sama Pak Rahmat aja ya. Kasus apa gitu, Bang? Misalnya perdata gitu ya. Iya, perdata. Contohnya misalkan nih saya konsultasi sama Pak Rahmat. Itu gimana? Tapi masalahnya apa dulu? Misalnya ada masalah keluarga yang harus diselesaikan secara hukum gitu ya. Secara Selama organisasi IKA Baceta ini ya, sudah selama 2 tahun ini ya, Bang. Itu divisi aksi ini sudah melakukan kegiatan apa aja nih dalam perjalanannya? Kalau dilihat dari dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang diatur di bab 5 pasal 10, bahwa dasarnya kepengurusan daripada aksi itu adalah setingkat dengan pengurusan inti gitu kan. Jadi kita tuh hanya penyeimbang sebenarnya. Hanya jalan beriringan ya Pak ya. Karena kalau kayak divisi UMKM mereka sudah jelas, Sebor, divisi yang lain, Sobat dan sebagainya itu memang jelas kegiatan. Kalau dari awal ketika berdirinya IKA Baceta ini, ini harus bagaimana mempunyai istilahnya legalnya itu kami iringi. Karena memang sifatnya IKA Baceta ini perkumpulan gitu kan. Perkumpulan ya, jadi ayolah kita sarankan untuk berbadan hukum gitu, berbadan hukum, bahkan dari divisi lain pun dibuatkan terkaitan masalah izinnya gitu. Nah selama ini kami seperti itu, secara tidak langsung ataupun langsung kami terlibat kayak kegiatan-kegiatan lain, contohnya kayak kemarin gitu kan ke dinas jadi untuk UMKM ya, untuk izin IKA Baceta udah ada payung hukumnya ya, ada izin UMK. Nanti teman-teman yang ada di IKA Baceta itu di bawah naungan izinnya itu di bawah naungan IKA Baceta. Jadi nanti teman-teman punya izin tersendiri. Jadi pemantauannya dari izin yang sudah ada. Setelah tadi yang dijelasin oleh Ibu Munah dan Pak Rahmat ya, tentunya itu kan fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapetin, tapi itu ada syaratnya loh. Betul. Apa sih syaratnya? Syaratnya tuh nih, utama harus mempunyai KTA. Gimana Kak cara dapetin KTA ini? Nah, buat kalian alumni dari SMP Baceta atau sekarang SMP 7 Tangerang, kalian bisa menghubungi koordinator angkatan kalian masing-masing untuk registrasi KTA ini. Betul. Berapa pendaftarannya, Cin? Pendaftarannya 100.000. Tapi 100.000 itu untuk seumur 100.000 hidup. Untuk seumur hidup loh. Jadi pada saat pertama aja nggak ada iuran lagi ya. Nggak ada iuran lagi. 100.000 tuh udah seumur hidup dengan ada ikrar-ikrarnya di sini nih. Tapi kalian akan mendapatkan fasilitas yang nggak ada kalian dapetin di manapun, maksudnya di ikatan manapun selain di Baceta Nitura. Kata ini banyak sekali manfaatnya ya.
disampaikan terkaitan kita bisa dengan iuran 100.000 tadi, Bang Iya, ya. betul. 100.000 itu Pak, kan seumur hidup ya, 100.000 untuk seumur hidup ya. Itu artinya nanti itu dananya dari berbentuk apa gitu kan. Nah, itu kan artinya diantaranya adalah bahwasanya untuk kegiatan sosial, bansos ya kan. Dan juga di samping itu bisa berbelanja dengan di UMKM dengan harga yang cukup murah gitu ya. Bahkan juga tadi saya dari Divisi ASI akan melayani konsultasi hukum gratis loh. Iya, gratis. Gratis Oh, loh. gratis Ya. Iya, Kak. Syaratnya dengan mempunyai KTA. ya kartu KTA ini. Iya. Nah, dari bagaimana kok 100.000 seumur hidup? Ntar kalau ada yang sakit, meninggal dunia, mudah-mudahan sehat semua ya. Cara Panjang umur semua nih ya. membaginya gitu ya. Nah, inilah pengembangan diantaranya dari salah satu divisi, terutama divisi UMKM yang sebagai dapur kita nih sebenarnya. Dia pengembangan itu. Jadi insya Allah dengan pengembangan dari seluruh divisi, bahkan termasuk Net 7 ini ya, di antaranya juga seperti itu ya. Iya, betul. Ya untuk pengembangan semuanya untuk organisasi. Jadi ayo sebagai harapan ajakan kami dari Divisi ASI kepada teman-teman, rugi kayaknya kalau kita nggak ikut atau gabung di IKBC Tanutura ini, karena di samping kita bisa silaturahmi, ya kan, kita juga istilahnya banyak teman, banyak saudara, kemudian pun kalau ada suatu permasalahan bisa siapa tahu ada solusinya yang terbaik yang kita bisa berikan gitu kan, karena pada dasarnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Berarti nggak Iya. cuma-cuma ya, Siap, Kak, ya? iya, setiap ada jalan keluarnya. Nah, itulah makanya untungnya kita di sini nih. Kita gabung di IKBC, alhamdulillah gitu kan. Sudah banyak teman-teman yang merasakan Terbantu ya. terbantu gitu. Bang Rohma sama Bu Muna nih ya, untuk pengembangan divisi aksi ini tentunya kan ke depannya ya. Kiranya mungkin perlu lagi tambahan SDM ataupun teman-teman mungkin yang bisa membantu di divisi aksi ini gimana nih? Iya, terkaitan sebenarnya divisi aksi ini memang kami sangat kesulitan ya mencari anggota yang bisa mau bergabung di divisi aksi ini, gitu kan? Karena memang lagi-lagi ya yang di divisi aksi ini rata-rata memang yang profesinya diantaranya sebagai ya lawyer, pengacara, dan juga lain-lain yang memang pejabat hukum ya, jam intinya. tayang mereka juga sebenarnya kalau di luar di sana sudah sangat sibuk sekali. Tapi memang kesulitan, tapi ya kami coba berupaya kepada teman-teman yang kiranya mau bergabung gitu ya, yang mau bergabung, ya saya harapkan teman-teman niatkan jadi niatkan memang di IKBC ini kita loyalitas ya, saling bantu sosial. Diniatkan Jadi diniatkan itu gitu kan. untuk Jadi bisa membantu membantu teman-teman kita nih alumni ya yang baik, yang dari alumni dari angkatan 84, kalau bisa sampai nanti kan ada angkatan baru kita bisa bantu. Jadi welcome ya. Welcome, siapa semua aja angkatan berarti ya, semua Kak, ya? angkatan Ya, Pak, ya, ya. berarti untuk Siapa semua aja nanti angkatan yang memang gitu mau ya. bergabung di divisi aksi, saya sangat mengharapkan sekali. Ya niatkan gitu. atau bisa saling belajar, Saling berbagi ilmu ya Bu ya, informasi. berbagi ilmu, wawasan, tukar wawasan, gitu kan banyak manfaatnya. Semakin banyak orang kan semakin banyak pemikiran, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Seru Gak ada banget ya. salahnya ya kalau mungkin di usia kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu ya. Setuju banget. Nanti kita tinggal yang meneruskan yang muda-muda nih kayak saya nih. Kan Kan saya nih sebaik-baiknya masih manusia ya. Yang bermanfaat untuk orang Khairun lain. nas, Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. nah, sebaik-baik manusia. Yang bermanfaat untuk Buat- orang lain. Amin. Iya. Mudah-mudahan ya kita termasuk di dalam orang Iya, karena begitu ya, kalau dilihat sebaik manusia bisa bermanfaat buat orang lain, kalau lihat derajat kesempurnaan seseorang itu dinilai dari manfaatnya dia buat orang lain. Nah, di situ ya, manfaatnya buat orang lain, disitulah bisa kita lihat derajat seseorang, gitu kan. Nah, artinya di divisi memang sangat membutuhkan hal-hal yang teman-teman yang mau bergabung di divisi saya persilahkan dengan sukarela, ikhlas, insya Allah mau berkah gitu ya. Amin, Baik ilmunya bermanfaat buat orang lain juga Ya gitu kan. betul. Iya. Seru banget ya. Kak. Hari ini Dapat ilmu. ke jalur-jalur yang banyak ya kita dapetin ilmu. Ya, sebelum kita tutup video kali ini ya Kak ya. Iya. Kita akan lihat nih ada slogan juga loh dari divisi aksi. Iya. Selain divisi-divisi lain, divisi aksi juga punya ya Pak. Iya. Wah hebat. Apa sih Pak slogannya Pak? Kita bareng-bareng. Ya, Kita bareng-bareng, slogannya ya, adalah setiap kesulitan selalu ada kemudahan.
Setiap masalah pasti ada solusinya. Oke. Oh Iya. gitu. Oke, Iya. bagus. Jadi intinya setiap masalah semua pasti ada jalan solusi. keluarnya, Nah, pasti ada betul. solusinya. Oke, terima kasih. Kami semua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. dari IKA Bace Tanitura jangan lupa di subscribe, Subscribe Net7 Net7. ya. pencet Di-share. loncengnya, jangan lupa di-share juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.